Nanti kalau kotak lewat aku berikan. Tiba-tiba begitu kotak lewat datang tersirat di hati. Jangan, nanti kau ria, kau sombong. Kotak lewat nggak jadi. Saat itu setan sudah berhasil. Apa kata setan? Alhamdulillah. Setan kok alhamdulillah? Apa kata setan? Alhamdulillah iblis. Segala puji untuk iblis. Iblis itu bos dia. Dipuji-pujinya selalu. Nama bosnya iblis. Nama anak buahnya setan. Makanya setan ada bentuk jamaknya. Setan satu. Dua syaitoni. Tiga syayatin. Iblis only one. Karena dia saja. Satu. Adapun yang kita baca ayat kursi bisa mati, baca ayat kursi tiba-tiba bangun pagi ada debu-debu, berarti dia mati terbakar, itu adalah setan. Sedangkan iblis nanti sampai hari kiamat. Kalau untuk selevel-level kita ini iblis nggak mau turun tangan. Cukup ya setan kelas-kelas ekonomi aja lah. Menggoda waktu ustadz pengajian, ada yang ngantuk, itu bukan urusan iblis. Set ente aja lah setan. Nah, itu urusan ente. Maka dibawanya lagi kipas. Nina bobo, oh Nina setan. Tapi alhamdulillah dari ujung ke ujung mata saya melihat tidak ada satupun yang mengantuk. Luar biasa. Yang mulai ngantuk nahan. Orang kalau dengar pengajian menguap itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, kedua cacingan. Kurang gizi. Orang amuntai tidak mungkin kurang gizi, makanannya bergizi. Apa makanannya? Bebek tanpa tulang. Apa makanannya? Ikan haruan. Apa makanannya? Nasi kuning pakai santan. Apa makanannya? Nasi pakai kelapa, pakai bungkus, namanya saya lupa. Apa makanannya? Ikan asin sapat. Masya Allah. Ternyata ada sapat di Indragiri Hilir, di Tembilahan, ada nama kampung Sapat. Maka dikenal dengan Datuk Sapat. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari itu dikenal dengan Tuan Guru Sapat. Saya baru tahu di sini rupanya nama ikan. Ikan sapat. Jadi di sana dulu banyak ikan sapat. Dulu, sekarang ikan-ikan itu sudah mati gara-gara menangkap ikannya pakai racun. Dulu orang nangkap ikannya pancing, nangkap ikannya pakai jala, nangkap ikannya pakai perangkap. Sekarang disebar racun, limbah-limbah pabrik. Bukan cuma ikan itu yang mati, cucu-cucunya pun mati semua. Nanti kita tidak lagi bisa 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Kita tidak lagi bisa bercerita tentang sapat. Kita hanya bisa bercerita dulu. Zaman Ustadz Somad ada ikan namanya sapat. Sekarang ikan itu sudah punah. Satu spesies dengan dinosaurus. Yang jahat itu bukan Allah. Yang jahat itu bukan alam. Yang jahat itu adalah kita. Karena menghancurkan alam semesta. Siapa yang merusaknya? Kita. Tapi alhamdulillah di Amuntai tidak ada pohon kayu yang ditebang, tidak ada ikan-ikan yang mati. Jangankan di luar, di dalam masjid pun tumbuh bunga-bunga yang indah. Dalam masjid luar biasa. Saya sangka tadi bunga plastik, ternyata asli. Itu layu. Yang ini plastik, itu asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti Islam itu rahmatan lil alamin? Ikan tidak boleh mati. Buktinya kambing mati, Pak Ustaz. Kambing mati, tapi matinya tidak boleh disiksa. Diambil pedang, ditusuk otak kecil kepala kambing. Tersiksa berdarah-darah, tidak boleh. Kemarin ada yang ngirim video ke saya, ikan hidup-hidup dikasih sambal, habis itu digigit kepalanya hidup-hidup. Dalam Islam nggak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Mau bunuh, bunuh dengan baik. Pamit dulu, saya bunuh kamu ya. Membunuh binatang, bukan orang.
Idza qataltum, kalau kamu mau membunuh, bunuh dengan baik. Bunuh apa contohnya? Uqtul aswadaini fis shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam, kalajengking dan ular. Maka bunuh dengan baik. Gimana cara bunuhnya? Sekali pukul mati. Mati. Idza qataltum, kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyurih dzabihatahu, buat binatang itu tenang, jangan stres, dan tajamkan pisaunya. Pisaunya tajam. Jangan ibu karena marah sama ayam selalu masuk rumah lalu dipotong pakai pisau tumpul. Awas kok ayam, nanti ku potong pakai pisau tumpul. Motongnya pakai gunting kuku. Ya boleh nyisa binatang. Potong sekali tarik, putus. Bismillah, Allahu Akbar. Putus. Tapi yang putus itu cuma dua urat. Urat nafas dengan urat makan. Bukan lehernya putus sekalian. Putus. Masya Allah, tabarakallah. Islam mengajarkan sampai cara membunuh binatang. Padahal tidak boleh dimakan. Kalajengking, ular tetap dijaga. Islam mengajarkan kelembutan. Kambing tetap mendapatkan rahmat. Sapi tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Siapa yang mengajarkan ini kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ustadz kok cerita kambing, cerita ayam, cerita sapi, cerita ular, cerita kalajengking. Sedangkan ular dan kalajengking saja dapat rahmat dengan kedatangan dia. Apalagi kita manusia. Maka kita berbahagia dengan kelahiran dia, menyambut kedatangannya. Apa kata Imam Al-Baihaqi ketika menafsirkan ayat wa dzakirhum bi ayyamillah, wa dzakirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah. Tapi terjemahannya bukan ayyamillah, hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna ayyamillah wa dzakirhum bi ni'amillah. Ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat umur, ingat nikmat aman, ingat nikmat damai, ingat nikmat iman, ingat nikmat Islam. Tapi nikmat terbesar di antara nikmat adalah nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya nanti kalau ada undangan maulid, hadirilah maulid bersama Bapak Bupati, hadirilah maulid bersama Bapak Kapolres, hadirilah bersama Bapak Dandim, Bapak Kasdim. Itu sesungguhnya isi dari maulid itu adalah mengingat nikmat terbesar, nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak-anak kita kemudian membaca maulid, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya hati lapang. Hati kami lapang menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang bukan Nabi Muhammad. Ini yang datang bukan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolhah, Zubair, Aisyah. Yang datang pewaris para nabi, yang datang keturunan nabi, para habaib al-ulama warathatul anbiya. Bukan nabi yang datang begini sambutan masyarakat. Apalagi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna wa syafi'una wa maulana wa qurratu a'yunina. Mudah-mudahan kita disatukan di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Sebelum datang kemari, Pak Bupati memegang tangan saya sebelah kanan, Pak Ketua MUI memegang sebelah kiri. Saya mulai khawatir, ada apakah gerangan? Rupanya Pak Bupati memahami kekhawatiran saya. Beliau jelaskan, Ustadz Somad, ini saya pegang gini supaya tangan Ustadz nanti nggak ditarik-tarik salaman. Oh. Makanya saya nggak bisa melambai, hai, nggak bisa dipegang. Kiri kanan, dari mulai tempat kami makan sampai ke dalam masjid, busi. Kiri kanan busi. Di tempat lain nggak ada pakai busi. Di Amuntai busi.
Rupanya masyarakat Amuntai ini sangat cinta kepada para ulama. Saking cintanya mereka, besi itu bisa bengkok. Maka kalau dibuat kayu patah. Mereka semuanya mau bersalaman, mau berpelukan, mau menatap, mau melihat, mau cepika-cepiki.